Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan kita, yaitu kegiatan rutin podcast Islami. Hari ini mungkin kita akan seperti biasa, kita akan membahas orang-orang soleh pada zaman terdahulu yang akan dibawakan oleh Ustadz Rafiq Al-Akhyar. Ustadz Rafiq, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Antum sehat? Alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana Ustadz? Siapa orang yang akan kita bahas pada podcast kali ini Ustadz? Ya, insya Allah kita pada kesempatan kali ini akan membahas dan bercerita sedikit ya tentang orang soleh yang hidup di zaman tabi'in. Beliau bernama Umar bin Abdul Aziz. Ya. Umar bin Abdul Aziz ini beliau sampai digelari oleh para ulama ya dengan gelar yang begitu banyak. Ya, para ulama menggelari Umar bin Abdul Aziz sebagai Al-Imam, Al-Adil, Al-Alim, Al-Allamah, Az-Zahid, Al-Khalifah, Haqqan. Masya Allah. Banyak julukannya beliau. Iya, Masya Allah. Sampai-sampai Abdullah bin Abdul Hakam, itu yang sezaman dengan Imam Syafi'i, beliau menggelari Umar bin Abdul Aziz sebagai Khomisu Khulafair Rasyidin. Khalifah kelima, Khulafair Rasyidin kelima. Karena memang ya sebagaimana kita semua sudah ketahui ya, cerita-cerita tentang Umar bin Abdul Aziz bahwa beliau dalam masa pemerintahannya meskipun hanya singkat ya, kata para ulama beliau hanya 2,5 tahun ya, menjadi khalifah, tapi keberkahan dan keadilan yang luar biasa yang beliau terapkan kepada masyarakatnya itu menjadikan berkah. Allah mengirimkan berkah kepada kaum muslimin, sampai-sampai ciri keberkahan dan ciri keadilan yang diterapkan oleh siapa Umar bin Abdul Aziz ini, ciri-cirinya itu bisa kita lihat pada saat penggembala kambing menggembalakan kambingnya dan para serigala itu tidak ada yang menerkam kambingnya. Bahkan sampai diceritakan para serigala itu malah menjadi seolah-olah anjing penjaga ya, anjing penjaga gembalaannya, karena nggak ada yang menerkam. Saking adilnya itu sampai seperti itu. Jadi yang merasakan keadilannya, yang merasakan keadilan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz bukan hanya manusia, sampai hewan pun merasakan bagaimana adilnya khalifah ini. Ya, sampai serigala tidak ada yang menerkam domba gembalaan, bahkan mereka sampai seolah-olah menjadi anjing penjaganya. Sampai pada suatu hari ada seekor serigala yang menerkam domba milik seorang penggembala. Sampai akhirnya penggembala itu menangis-nangis, ditanya sama orang, kenapa kamu menangis? Orang yang dimakan cuma satu gembalaan aja, kan masih banyak gembalaan. Tapi bukan itu nilai yang dicerna oleh penggembala itu. Tapi yang dicerna oleh penggembala itu bukan aku bukan menangisi karena gembalaanku mati satu, tapi yang aku tangisi pasti karena khalifah yang adil itu meninggal hari ini. Benar. Pada saat serigala itu menerkam kambing, maka pada hari itulah khalifah yang adil Umar bin Abdul Aziz itu meninggal. Ya. Jadi sampai seperti itu. Ya. Keadilan yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, kemudian kalau kita berbicara sedikit tentang nasab ya, Umar bin Abdul Aziz itu kan sebagaimana kita ketahui dalam sejarah-sejarah dan juga para ulama mengatakan Umar bin Abdul Aziz itu masih ada keturunan dari Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Abdul Aziz ini nasabnya itu mulia sekali, ya, hebat. Dari sisi ayah adalah keturunan Bani Umayyah. Masya Allah. Ya, Bani Umayyah itu kan termasuk pembesarnya orang-orang Quraisy itu kan. Ya, Bani Umayyah itu ya seperti Muawiyah bin Abu Sufyan, ya, kemudian Utsman bin Affan juga itu kan Bani Umayyah. Nah, kemudian dari sisi ibu itu keturunan Umar bin Khattab. Nah, kalau kita lihat dari sisi ibunya,
Ibunya Umar bin Abdul Aziz ini bernama Ummu Asim. Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Ya, jadi kita tahu ya kisah di mana seorang penjual susu, ya, dua wanita, yaitu yang satu seorang ibu, yang satu seorang anak, mereka pada malam hari sedang ingin persiapkan jualannya untuk esok hari. Ya, tiba-tiba seorang ibu ini membisiki anaknya, wahai nak, campurlah susu itu dengan air supaya keuntungan kita bertambah. Ditegurlah sama anaknya, wahai ibu, Umar bin Khattab sang khalifah itu melarang kita untuk mencampurkan susu dengan air. Ya, kata ibu ini, kalau kita tidak mencampurkannya, keuntungan kita sedikit. Bahkan semua orang-orang penjual itu mencampurkan susunya dengan air supaya keuntungan mereka bertambah. Lagi pula Umar nggak tahu, Umar bin Khattab nggak tahu. Padahal saat itu Umar sedang belusukan, ada di depan rumah penjual susu itu, mendengarkan. Nah, tapi jawaban seorang anak perempuan ini luar biasa. Nah, ciri-ciri anak yang bertakwa ini. Kata anak perempuan ini, wahai ibu, mungkin Umar tidak tahu, tapi Robnya Umar tahu, Tuhannya Umar tahu. Umar bin Abdul Aziz kaget ya, ketika Umar bin Khattab kaget ketika seorang anak kecil menjawab pertanyaan ibunya dengan pertanyaan rasa takut kepada Allah. Dan wanita ini di zaman seperti itu loh, ya, di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu termasuk jarang. Ya, sampai-sampai ketika anak kecil ini berkata demikian kepada ibunya, Umar langsung menandain rumah itu, ditandain, langsung pulang. Keesokan harinya paginya dikumpulkan anak-anaknya, ada Abdullah, ada semua anaknya selain Abdullah bin Umar ya, ada juga Asim. Kemudian ditanya, siapa di antara anak-anakku yang belum nikah, siapa di antara kalian yang ingin nikah, maka nikahilah seorang wanita yang tadi malam aku tandai. Insya Allah dia adalah wanita yang solehah. Maka Asim bangun, maka Asim pun pada saat itu langsung melamar wanita tersebut dan menikahi wanita tersebut. Dan dari pernikahan Asim dengan wanita penjual susu ini, lahirlah Ummu Asim binti Asim. Dari Ummu Asim binti Asim, lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Ya, sedangkan Abdul Aziz ini adalah ayahnya Umar itu dari Abdul Malik, Malik bin Marwan, Malik bin Marwan, Abdul Malik, Marwan bin Al-Hakam, ya, Marwan bin Al-Hakam. Jadi Marwan bin Al-Hakam ini termasuk tetuanya Bani Umayyah. Marwan bin Al-Hakam kemudian punya anak, di antara anaknya ada Abdul Aziz dan juga Abdul Malik. Nah, Abdul Malik jadi khalifah, Abdul Aziz jadi gubernur. Ya, Abdul Aziz ya, kemudian menikah dengan Ummu Asim ini, ya, lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi Umar bin Abdul Aziz itu nasabnya luar biasa. Ya, dari ayah Bani Umayyah, keturunan Bani Umayyah, dari ibu keturunan Bani Adi. Ya, dua-duanya Bani Adi dan Bani Umayyah itu Quraisy. Jadi darah Quraisynya itu kental sekali. Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, beliau itu pernah bermimpi. Ya, mimpinya itu di dalam mimpi Umar diceritakan, itu Umar mengatakan, aku bermimpi bahwa nanti keturunanku ada yang menjadi seorang pemimpin yang adil, yang luar biasa. Ciri-cirinya itu ada luka di jidatnya. Umar bin Abdul Aziz itu dididik oleh keluarganya, ya, sebagaimana pendidikan para khalifah yang mencintai berkuda, yang mengenalkan dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kuda, cinta dengan kuda. Ya. Akhirnya ketika beliau ingin bermain kuda, nggak sengaja jidatnya kesepak, tendang kuda. Nah, akhirnya ada luka, ya. Entah itu lukanya hanya sebatas luka jelas, kuda itu tendangannya kencang, ya mungkin rada mendelep gitu loh. Tahu kan mendelep, ya, penyok ke dalam lah, ya mungkin seperti itu. Nah, dan ternyata yang dimaksud dari mimpi itu, ya, kata para ulama, adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya, dari keturunan Umar lahirlah seorang pemimpin yang adil. Nah,
Umar bin Abdul Aziz, beliau masa kecilnya dihabiskan di kota Madinah, karena beliau lahir di Madinah. Nah, di Madinah itu kan masih banyak para sahabat. Tapi meskipun banyak para sahabat, Umar bin Abdul Aziz itu kan pangeran Bani Umayyah, iya kan? Pamannya Abdul Malik bin Marwan adalah seorang khalifah, bapaknya Abdul Aziz adalah seorang gubernur. Otomatis hidupnya glamoran sekali dulu, berbeda. Umar bin Abdul Aziz kita menjadi khalifah, dan sebelum menjadi khalifah, kehidupannya itu berbeda jauh, 180 derajat. Ketika masih sebelum menjadi khalifah itu glamoran, sampai disebutkan saking glamornya itu beliau itu nggak mau menggunakan pakaian kecuali yang seharga minimal 30.000 dirham. Masya Allah. Minimal. Bahkan itu pun masih dikatakan, wah, bahannya kasar. 30.000 dirham itu masih kasar, kata Umar bin Abdul Aziz. Ya, dipilih baju. Berapa ini harganya? 30.000 dirham. Kasar. 1 dirham berapa? 1 dirham itu kan perak ya. 1 dirham itu katakanlah 100.000 lah, kan perak. 100.000 kali 30.000 berapa? 130 miliar. Nah, sekitar gitu ya. Ya, 30 miliar. Miliaran, bajunya aja bisa Baju miliaran. aja. Ya. Dan zaman dulu itu nggak ada merek. Ya. Kualitas. Bahan Masih nomor kualitas. Iya, nomor 1. Dan benar-benar, dan bukan sutra. Ya, pakaian Umar bin Abdul Aziz itu yang 30.000 dirham itu bukan sutra, karena Umar bin Abdul Aziz itu emang diajarkan sunnah. Ya, diajarkan sunnah Rasulullah, diajarkan syariat Islam, dan dalam syariat Islam kan sutra tidak boleh. Ya, buat laki-laki. Nah, lalu nanti ketika beliau menjadi khalifah, ketika mendapatkan baju yang seharga 3 dirham, apa kata Umar bin Abdul Aziz? Wah, berapa ini harganya 3 dirham? Ini terlalu halus. Saya minta yang lebih kasar lagi. Coba bayangkan. Ketika sebelum jadi khalifah, ada baju seharga 30.000 dirham. Kata beliau, ini terlalu kasar. Saya mau yang lebih halus lagi. Ketika sudah jadi khalifah, ada baju seharga 3 dirham. 300.000 berarti. Dipegang, ini terlalu halus. Ada yang lebih kasar lagi enggak? Ya kan? Jauh sekali kan? Ya. Berbanding 360 derajat. Berbanding 360 derajat, Masya Allah. Jadi, makanya ketika beliau itu di Madinah, itu kan selalu dikirim uang oleh ayahnya yang ada di mana? Di Mesir kan. Ayahnya gubernur Mesir, Abdul Aziz itu gubernur Mesir. Dikirim untuk keseharian Umar bin Abdul Aziz. Nah, ketika itu Umar bin Abdul Aziz tinggal di Madinah, itu sama ibunya, Ummu Asim. Nah, sampai suatu hari, Umar bin Abdul Aziz ini dekat sama pamannya, Abdullah bin Umar. Nah, kan kakeknya itu kan Asim bin Umar. Asim itu kan adiknya Abdullah bin Umar. Nah, Asim ini Abdullah bin Umar ini lalu kemudian sangat dekat dengan Umar bin Abdul Aziz, diajak main, diajarkan ilmu agama. Nah, suatu hari Umar bin Abdul Aziz itu ngirim surat, mengajak istri dan anaknya Umar bin Abdul Aziz untuk pindah ke negeri Mesir, di tempat di mana Abdul Aziz bekerja sebagai gubernur. Maka Ummu Asim ini mengajak Umar bin Abdul Aziz untuk pindah. Tapi Abdullah bin Umar yang sudah terkadung cinta dengan Umar bin Abdul Aziz itu melarang. Ya, Abdullah bin Umar mengatakan kepada Ummu Asim, wahai keponakanku. Berarti kan Ummu Asim kan keponakannya Abdullah bin Umar. Wahai keponakanmu, Abdul Aziz itu kan adalah suamimu, maka datanglah, sambutlah dia, tinggallah bersama dia. Bagaimana dengan Umar? Kata Abdullah, aku meminta kepadamu untuk Umar bin Abdul Aziz tinggal di sini bersama kami. Karena di antara seluruh keturunan Umar, anak ini yang paling mirip dengan Umar bin Khattab. Kata Abdullah bin Umar kayak gitu. Ya, maka ketika aku melihat Umar, aku ingat ayahku. Ya, maka biarkanlah dia tinggal bersama kami, biar kami didik dia dengan ilmu-ilmu agama. Karena ketika
Ummu Asim ini pindah ke Mesir, ya bersama dengan Abdul Aziz, ditanya, mana Umar? Ya, Umar, dia aku biarkan dia berada di Madinah agar menimba ilmu bersama paman-pamannya dan juga para sahabat yang lain. Abdul Aziz malah senang, karena emang berharap Umar bin Abdul Aziz ini menjadi ulama. Tapi kita lihat bagaimana keseharian Umar bin Abdul Aziz ya, ketika beliau sambil menimba ilmu, sambil kemudian masih ada sifat glamorannya. Bahkan beliau itu dulu ketika masih proses belajar ya, masih sering sholatnya masbuk. Dan masbuknya itu sepele. Karena apa? Karena isi rambut. Kayak ini banyak nih. Ya. Umar bin Abdul Aziz tuh ketika dididik sama seorang ulama namanya Shalih bin Kaisan. Ini salah satu gurunya Umar bin Abdul Aziz. Shalih bin Kaisan itu mendidik Umar bin Abdul Aziz dan memerintahkannya untuk sholat. Ayo Umar, kita sholat ke masjid. Udah komat, sudah ikomat. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Tunggu, masih nyisir. Apa yang terjadi? Pembantunya langsung dipecat, rambutnya langsung digundulin, dihukum. Nah, karena rambut ini, ya engkau jadi lalai dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka digundullah rambutnya. Sampai segitunya. Itu masih proses belajar loh. Umar bin Abdul Aziz masih proses belajar. Dan itu enggak cuma sekali. Ya, Masya Allah, pendidikannya seperti itu kan. Ya. Dan guru-gurunya Umar bin Abdul Aziz itu banyak ya. Di antaranya adalah Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya anaknya siapa? Abdullah bin Umar, itu ada namanya Salim. Ya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz juga berguru dengan Abdullah bin Umar, berguru dengan Anas bin Malik, berguru dengan Sayyid bin Al-Musayyib, ya, Imam Tabi'in, ya, pemimpinnya para tabi'in, Sayyid bin Al-Musayyib. Kemudian berguru juga dengan Shalih bin Al-Kaisan, ya, banyak berguru dengan para ulama-ulama Madinah. Maka sampai akhirnya pengembaraan ilmu beliau di kota Madinah menghasilkan beliau merubah semua karakter Umar bin Abdul Aziz yang tadinya glamoran, ya suka itu melalaikan sholat hanya karena ingin menyisir rambut, itu semua hilang. Sampai akhirnya beliau merasa bahwasanya di kota Madinah ini, ya perlunya ada seorang pemimpin, gubernur yang bisa melindungi dan juga mensejahterakan para sahabat dan juga anak-anak para sahabat yang tinggal di Madinah dan juga keluarga Ahlul Bait Rasulullah. Karena selama Bani Umayyah menjadi pemimpin khalifah, itu kota Madinah, Mekah, yang dimana di sana banyak sekali keturunan para sahabat dan juga keturunan Ahlul Bait Rasulullah, itu banyak yang tidak mendapatkan keadilan. Ya, di situ akhirnya Umar bin Abdul Aziz merasa, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku kekuatan untuk bisa mengemban amanah menjadi salah satu pemimpin di Madinah. Maka Allah mengabulkan keinginan Umar bin Abdul Aziz, maka Umar bin Abdul Aziz pun menjadi gubernur Madinah pada saat itu. Ya, ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur Madinah, salah satu pergub, ya, peraturan gubernur pertama yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz apa? Tahu nggak? Hajjaj bin Yusuf dilarang masuk dan lewat ke kota Madinah. Jadi yang paling tahu kan ketika Abdullah bin Zubair meninggal, dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, itu yang membuat Umar bin Abdul Aziz resah, ya, akan para sahabat Rasulullah. Abdullah bin Zubair, ya, selama ada Hajjaj bin Yusuf sebagai gubernur, atau kaki tangannya khalifah Bani Umayyah, ya, Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian juga Walid bin Abdul Malik menjadi khalifah, itu kaki tangannya adalah Hajjaj bin Yusuf. Semua apapun yang diminta oleh Hajjaj bin Yusuf harus dilaksanakan oleh dua khalifah tersebut. Dua khalifah ini takut dengan Hajjaj bin Yusuf. Ya, Hajjaj bin Yusuf itu pernah ngomong gini, khalifah tahu nggak?
Kenapa khalifah sekarang? Bahasa kita, sampean tahu nggak kenapa sampean sekarang bisa menduduki jabatan khalifah? Kalau bukan karena tanganku telah melumuri seluruh darah-darah kaum muslimin, sampean tidak akan bisa menjadi khalifah. Karena banyak yang menginginkan jabatan seperti sampean. Tapi karena saya udah membereskan itu semua, maka Anda bisa jadi khalifah. Makanya takut semua sama Hajjaj bin Yusuf. Makanya siapa Umar bin Abdul Aziz ini resah. Ya, akhirnya beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin mensejahterakan Madinah, minimal Madinah dulu, ya, supaya tidak supaya masyarakatnya bisa hidup tentram, ya, tidak diganggu oleh Hajjaj bin Yusuf, kezaliman Bani Umayyah, terkhususnya Hajjaj bin Yusuf ini. Akhirnya beliau jadi gubernur Madinah. Salah satu pergub pertama atau peraturan pertama, Hajjaj dilarang masuk. Jangankan masuk, lewat aja nggak boleh. Makanya Hajjaj bin Yusuf kalau mau haji ke Mekah muter. Kan Hajjaj bin Yusuf dari Irak, gubernur Irak. Nah, beliau Hajjaj bin Yusuf ini setiap kali mau haji atau umroh ke Mekah itu harus muter. Nggak bisa dia lewat Madinah, udah dilarang. Nggak boleh. Saya haramkan Hajjaj bin Yusuf jangankan masuk, lewat aja nggak boleh. Peraturan pertama. Ya. Sampai akhirnya Hajjaj bin Yusuf akhirnya kesel. Ya. Ini ketika itu yang jadi khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini menikah dengan sepupunya sendiri. Dari anaknya Abdul Malik juga, Abdul Malik bin Marwan. Anaknya Abdul Malik bin Marwan itu kan Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, diantaranya ada Fatimah binti Abdul Malik. Nah, Fatimah ini nanti menikah dengan Umar bin Abdul Aziz. Nah, makanya Fatimah ini disebutkan dalam sejarah sebagai wanita pemecah rekor. Kakeknya khalifah, ayahnya khalifah, anaknya khalifah, suaminya khalifah, adik-adiknya khalifah. Nanti setelah Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, Hisham bin Abdul Malik, adiknya Fatimah itu jadi khalifah. Ya. Siapa namanya? Fatimah ya. Nah, kemudian Hajjaj bin Yusuf ya, Hajjaj bin Yusuf ini kemudian dia merasa, wah, ini kalau seperti ini terus bisa-bisa saya tidak bisa menguasai Madinah. Akhirnya Hajjaj bin Yusuf datang kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Ya. Wahai Sulaiman, bukan, Afwan, masih Walid, ketika itu khalifahnya masih Walid. Datang ke Walid bin Abdul Malik. Wahai Walid, wahai khalifah, kalau engkau terus menjadikan Umar ini tetap menjadi gubernur Madinah, maka aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Madinah. Apakah nanti Madinah itu kalau ada masalah, ada gonjang-ganjing di Madinah, aku tidak bisa bereskan. Ya, gonjang-ganjing yang menurut Hajjaj lah. Kalau ada gonjang-ganjing di Madinah, aku tidak bisa bereskan. Sebabnya karena satu, yaitu karena ada keponakanmu itu. Ya, ada keponakanmu. Ya, ada sepupumu itu, siapa? Umar bin Abdul Aziz itu. Nah, satu-satunya cara singkirkan dia. Singkirkan dia jadi dari gubernur, maka aku bisa bereskan semua kegonjang-ganjingan yang ada di Madinah. Maka Walid pun karena takut dia dengan Hajjaj bin Yusuf, dia ini mengiyakan keinginan Walid bin Abdul Malik. Akhirnya keinginan Hajjaj bin Yusuf. Akhirnya Walid ini mencabut Umar bin Abdul Aziz dan menarik dari posisi gubernur, ditarik Umar bin Abdul Aziz, dipanggil, diberikan surat, wahai Umar bin Abdul Aziz, engkau ditarik dari jabatan gubernur dan engkau harus kembali ke Damaskus. Kan pemerintahan Bani Umayyah kan di Damaskus. Ya, kembali ke keluarga mereka. Ya, keluarga siapa? Ya, keluarga Marwan. Kembali ke keluarga Marwan bin Al-Hakam yang ada di Damaskus. Ya, ketika Umar bin Abdul Aziz ini keluar dan bereskan semua barangnya, dia mau keluar dari kota Madinah bersama dengan pembantunya Muzahim.
Ya, bersama dengan pembantunya Muzahim, ketika sudah berada di luar kota Madinah, Umar bin Abdul Aziz bersedih, menangis. Wahai wahai Tuan, karena kan pembantu ya. Wahai Tuan, apa yang kau tangisi? Gitu. Kenapa engkau menangisi Madinah? Aku khawatir aku khawatir kita termasuk ke dalam orang-orang yang disabdakan Rasulullah. Apa kata Rasulullah tentang kota Madinah? Al-Madinatu kalkir. Kata Rasulullah, Al-Madinatu kalkir. Ya. Tunfi khobathaha uh, tunfi khobathaha wa yansahu thayyibaha. Madinah itu seperti pandai besi. Dia akan membersihkan kotorannya, dibuang keluar, dan membiarkan yang bagus-bagus di dalam. Paham? Nah, aku khawatir kita itu termasuk kotoran yang dibuang oleh kota Madinah. Ya, itu kata Umar bin Abdul Aziz. Nah, tapi ternyata itu adalah skenario Allah. Setelah dia keluar dari kekuasaan, dia nanti akan masuk lagi ke dalam kekuasaan, bahkan menjadi khalifah. Nah, dia ditarik ke Damaskus kan, berarti lebih dekat dengan apa? Lebih dekat dengan Allah. Bukan. Keluarganya sebagai seorang khalifah, lebih dekat kepada kekhalifahan. Ketika beliau sudah ada di Damaskus, beliau berdoa kepada Allah, kalau bisa permohonannya lebih tinggi lagi, ingin mensejahterakan seluruh masyarakat Muslim, karena selama ini mereka banyak yang mendapatkan kezaliman dari keluarga Bani Umayyah, terkhususnya selama ada Hajjaj bin Yusuf dan juga gubernur-gubernur yang zalim. Banyak yang gubernur zalim itu nggak hanya Hajjaj bin Yusuf, ada gubernur kota Mekah ya namanya Khalid siapa itu zalimnya luar biasa sama, dan semuanya takut, semua khalifah itu takut dengan Hajjaj bin Yusuf, sampai Umar bin Abdul Aziz itu karena ada keinginan ingin membuat keadilan ya, itu karena beliau itu dulu waktu berada di kota Madinah menjadi gubernur dan khalifahnya adalah Walid bin Abdul Malik, dan kaki tangannya khalifah adalah Hajjaj bin Yusuf. Ada seorang ulama yang pernah dia menyindir, bukan hanya udah menasehati di atas mimbarnya tentang pemerintahan Bani Umayyah, menyindir dan juga menasehati pemerintahan Bani Umayyah di dalam khutbahnya, dan itu sampai ke telinga Hajjaj bin Yusuf. Maka Hajjaj bin Yusuf memerintahkan Walid bin Abdul Malik agar menangkap si ulama ini dan dihukum. Ya, Walid pun akhirnya mengiyakan dan memerintahkan siapa Umar bin Abdul Aziz yang ketika itu menjadi gubernur Madinah agar menghukum siapa ulama ini. Umar bin Abdul Aziz dia bisa berbuat apa-apa selain menuruti apa yang diinginkan khalifah. Tahu nggak hukumannya, Pak? Ketika itu musim dingin, dia ditaruh di luar di tengah lapang, dibuka bajunya dan diletakkan balok es di atas kepalanya. Pada saat itu musim dingin. Musim dingin di Madinah luar biasa dingin. Membeku semua. Otak-otak yang membeku, meninggal pada saat itu. Dan saat itulah Umar bin Abdul Aziz merasa dia berdosa. Ini kezaliman yang udah sangat ekstrim. Makanya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau bisa dia ingin merubah kezaliman ini menjadi kebaikan-kebaikan dan keadilan. Nah, ketika Walid bin Abdul Malik meninggal, maka menjadi khalifah adalah Sulaiman bin Abdul Malik. Dan Sulaiman bin Abdul Malik ini khalifah yang gendut. Ya, dia itu disebutkan sehari bisa makan telur 200 telur. Dan telurnya bukan telur biasa. Telurnya telur hewan, yang hewan itu satu-satunya ada di Damaskus, di Andalusia. Nggak tahu. Ya seperti itulah. Ya, kalorinya coba bayangin aja, ya kan? Gimana tuh? Ya. Banyak protein. 200 telur setiap hari. Makanya mati muda, wafatnya muda. Ya, Sulaiman itu sekitar 40 atau 39. Di puncak-puncak karirnya. Iya. Nah, ketika Sulaiman jadi khalifah, Sulaiman ini masih membuka untuk menerima kritikan.
Ya, maka ketika itu yang jadi penasihat Sulaiman itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi ketika Umar bin Abdul Aziz mengatakan memberi masukan kepada Sulaiman, wahai Khalifah, ini sepertinya kayak kurang baik, ini kurang pas, ini kurang pas, masih nerima masukan Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, kemudian ketika itu Sulaiman akan meninggal, ya sudah di ujung sakaratul maut. Kemudian dia memanggil anak-anaknya. Anak-anaknya masih pada kecil. Dipanggil, Anda lupa nama anaknya Sulaiman. Siapa dipanggil? Fulan, ta'al. Dipakai baju kekhalifahan kegedean, dipakaikan pedang kekhalifahan keberatan. Bingung dia Sulaiman. Kemudian Sulaiman mengatakan, beruntunglah orang-orang yang ketika meninggal anaknya sudah pada besar-besar semua. Nah, Sulaiman bin Abdul Malik ini masih dikelilingi oleh para ulama, ya di sekitarnya, masih dapat nasihat. Ketika itu ada seorang ulama yang juga tinggal di situ, yang berada di samping Sulaiman bin Abdul Malik, namanya Roja bin Hiwa. Nah, Roja bin Hiwa ini ketika mendengar Sulaiman mengatakan demikian, beruntunglah seorang ketika akan meninggal anaknya sudah pada besar. Tapi Roja bin Hiwa mengatakan, bukan itu wahai Khalifah. Orang yang beruntung itu adalah orang yang bertakwa. Nah, yang ada di kepala Roja bin Hiwa, siapa orang bertakwa itu? Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Roja bin Hiwa mengatakan, memberi nasihat kepada Sulaiman, wahai Khalifah, kamu mau nggak ketika di akhirat kelak Allah meringankan hisabmu di yaumil mahsyar atau yaumul hisab, Allah meringankan hisabmu, mau nggak? Wah, mau sekali. Gimana caranya? Caranya supaya hisabmu diringankan, maka pilihlah orang penggantimu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa orang yang bertakwa? Siapa lagi kalau bukan sepupumu? Umar bin Abdul Aziz. Sulaiman nggak memungkiri kesolehan Umar bin Abdul Aziz. Hanya saja satu. Nanti keluarganya banyak yang iri. Kan Sulaiman masih punya adik. Keluarga dari Abdul Malik loh. Ya, bukan Abdul Aziz. Kan selama ini kekhalifahan di garis keturunan Abdul Aziz. Meskipun sama-sama anaknya Marwan bin Al-Hakam, meskipun sama-sama Bani Umayyah. Abdul Aziz juga kan Bani Umayyah juga, anaknya Marwan bin Al-Hakam. Cuman selama ini kekhalifahan di bawah keturunannya Abdul Malik, bukan Abdul Aziz. Nanti satu-satunya jalur yang agak membelot ya Umar bin Abdul Aziz saja. Maka Roja bin Hiwa punya ide, gimana kalau gini aja. Kamu tulis di surat wasiatmu, kekhalifahan setelahku Umar bin Abdul Aziz. Tapi ketika Umar bin Abdul Aziz, maka kekhalifahan akan dipegang oleh Hisham bin Abdul Malik. Nah, bahkan disebutkan 2 kekhalifahan setelah itu. Nah, dari situ Sulaiman setuju. Wah, setuju. Baiklah. Akhirnya tulis itu surat wasiat. Umar bin Abdul Aziz nggak tahu. Ya. Maka sebelum surat ini sampai kepada masyarakat, ya, sebelum wasiat ini sampai kepada masyarakat dan pembayatan, sebelum terjadi pembayatan, surat ini dibacakan dulu di keluarga siapa? Keluarga Sulaiman. Ya, Sulaiman, keluarga adik-adiknya. Nah, nanti Sulaiman ketika wafat, maka yang akan menjadi khalifah adalah Umar bin Abdul Aziz. Ketika ada kata Umar bin Abdul Aziz, banyak yang protes. Kenapa Umar? Kenapa Umar? Kan kita masih ada Hisham bin Abdul Malik. Barulah, tunggu dulu, belum selesai suratnya. Masih ada ketika Umar bin Abdul Aziz wafat atau meninggal, atau sudah tidak menjadi khalifah, maka kekhalifahan jatuh pada Hisham dan juga adik-adiknya. Oh, langsung pada setuju. Akhirnya sudah kumpul keluarga nih, lalu kemudian dikumpulkan para pejabat-pejabat lainnya, dan ketika itu Umar bin Abdul Aziz wallahu alam ada di situ atau enggak. Sepertinya ada, ya ada di situ. Dibacakan, karena Umar bin Abdul Aziz kan keluarga. Dibacakan kekhalifahan ketika Sulaiman meninggal, dibacakan wasiat di keluarga dan juga para pejabat Bani Umayyah, dan dibacakan wasiat tersebut bahwa kekhalifahan jatuh pada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz langsung ngedon. Kenapa pemilihan kekhalifahan ini tidak
meminta izin dulu kepadaku. Kemudian Roja bin Hiwa angkat bicara, seorang ulama di situ. Kalau kita meminta pendapatmu, engkau tidak akan mau untuk mengemban amanah ini. Tapi tetap itu harus sesuai dengan pendapatku juga. Akhirnya diambillah surat wasiat ini. Umar bin Abdul Aziz datang ke masjid. Pada saat itu jamaah lagi banyak-banyak di dalam masjid karena habis sholat dibacakanlah surat wasiat ini oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, bahwa Umar menjadi khalifah. Lalu kemudian apa yang dikatakan Umar? Aku tanggalkan kekhalifahan ini. Aku tidak sanggup mengemban kekhalifahan ini. Maka aku tanggalkan kekhalifahan ini. Terserah kalian memilih siapa. Contohnya apa? Semua masyarakat pengen tetap Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Ya. Tidak, kami semua ingin kau jadi khalifah. Jadi kalau menurut para ulama, pemilihan Umar bin Abdul Aziz itu bukan hanya dari petunjuk, bukan hanya dari penunjukan khalifah sebelumnya, tapi secara apa? Umum juga. Ya secara mufakat lah, semusyawarah. Ya masyarakat langsung memilih kan. Ya langsung pada memilih. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah pada saat itu. Ketika pertama kali Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, Haris pause dulu. Mungkin untuk kisah Umar bin Abdul Aziz part pertama kita cukupkan dulu sampai sini. Insya Allah kita lanjut part berikutnya. Ya. Mungkin part pertama dari Umar bin Abdul Aziz cukup sampai sini aja. Kurang lebih mohon maaf. Kepada Ustaz Taufik, jazakallah khairan. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.